memberi masukan lah kepada kakak tertuanya Fadel. Alangkah baiknya jangan diperpanjang dong, karena nggak bagus. Nggak bagus buat dia punya keluarga. Reaksi Denny Sumargo usai diledek Nikita Mirzani soal Loli and Fadel Bajideh. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Denny Sumargo tak ingin lebih jauh mengomentari soal perselisihan Nikita Mirzani, Loli dan Fadel Bajideh. Sebelumnya, Fadel Bajideh pernah mengaku akan memutuskan Loli saat podcast dengan Denny Sumargo. Denny Sumargo pun memberikan respon bijak dalam menanggapi ledekan dari Nikita Mirzani. Memberi masukan lah kepada kakak tertuanya Fadel. Alangkah baiknya jangan diperpanjang dong. Artis yang akrab disapa Densu ini mengatakan, jika dirinya memberikan wadah untuk siapa saja yang ingin bicara di podcastnya. Saya itu podcast dengan banyak orang. Ada yang jujur, ada yang enggak, kata Densu. Sayangnya sekarang akhirnya jadi agak panjang, saya juga sedih ya lihatnya. Maksudnya hal seperti itu menjadi satu tontonan. Loli, Nikmir, Fadel, keluarganya, ya pasti semua jadi. Suami Olivia Allen ini memberi contoh yang dimaksud soal memberikan wadah dalam podcastnya. Ia tak ingin mengomentari soal perselisihan Nikita dan Fadel. Keluarganya saya kurang tahu kalau lebih jauh ya, tapi yang paling saya tahu adalah mereka waktu itu meminta diberikan tempat untuk podcast. Saya menerima dengan baik, mereka datang dengan sopan, mereka pulang dengan baik. Lebih jauhnya saya nggak tahu, dan saya tidak berhak untuk mengadili mereka atau menghakimi mereka. Loli menyebut Denny Sumargo dan timnya mendapat ancaman dari Nikita Mirzani agar tak menayangkan podcast dengannya. Denny Sumargo menolak untuk berkomentar mengenai hal tersebut. Karena masalah benar atau tidak ya hanya Tuhan yang tahu. Cuma untuk dalam kasus ini saya juga berharap keluarga mereka bisa segera menyelesaikan masalah mereka, karena impactnya sangat besar untuk mereka juga. Masalah benar atau salah ya nanti waktu yang pasti. Inilah tanggapan dan komentar netizen di media sosial. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, aku mau ngomong dan aku mau menanggapi satu kali saja. Setelah kurang lebih selama setahun saya diam, karena lagi-lagi hanya kebohongan yang keluar dari mulut tukang semir. Jadi saya sudah lihat dari A sampai Z itu semua yang diomongin bohong aja. Karena mungkin pertama memang orangnya udah jelek, kedua keluarganya juga memang jelek. Jadi berusaha untuk memperbaiki nama atau image keluarganya yang sudah sebetulnya jelek, yang kalian sendiri sebetulnya bisa baca di Google. Kalian tinggal cari aja nama belakang tukang semir itu, ya. Kalau nggak salah di daerah Sumatera atau apa gitu ada terjadi pembunuhan dan seorang anak juga yang dibunuh oleh si keluarga Kang Semir ini. Anyway, itu urusan mereka sebetulnya. Yang saya cuma pengen garis bawahi, kalau klarifikasi atau datang ke salah satu podcast dan di situ masih ngomongin kebohongan, untuk apa? Untuk apa? Supaya bisa dapat simpati dari yang nonton. Netizen ini memang gampang dikecoh dari dulu. Ketika diomongin ini, oh iya ternyata anaknya baik. Tidak seperti itu. Kronologi sebetulnya adalah yang buat kabur itu anak dari sekolah UK yang mahal itu adalah si Kang Semir. Kang Semir merekomendasikan ke rumah salah satu manusia jadi-jadian di UK yang kalian tahu sendiri, keluarga, saya nggak mau ngomong keluarga apa, tapi gitu ya. Kalian tahu, yang merekomendasikan adalah si Kang Semir, karena ternyata katanya masih saudaraan. Soalnya saya pernah tanya, dan saya pernah cari tahu, ya, dan si keluarga ini yang di UK ini juga bilang bahwa masih saudaraan. Keluarga Rohingya, ya. Jadi, lalu kalau memang dia bilang katanya
anak ini harus dijaga, si perempuan ini jaga. Nasi sudah jadi rengginang, ya. Sudah setahun kalian membuat, bukan itu anak perempuan saja, tapi si Kang Semir beserta satu keluarga juga sudah membuat, 1 tahun ini membuat satu, pendidikannya si anak perempuan ini hancur. Kedua, setiap anak perempuan ini dapat uang dari TikTok hasil gift, itu diberikan ke tukang semir dan keluarganya. Ya, jadi kalian jangan terkecoh ya. Semua yang keluar dari mulutnya si keluarga Rohingya itu, jadi kontennya si Denny itu adalah kebohongan yang hakiki, ya. Jadi kenapa gue sampai sebenci dan akhirnya gue tidak mau lagi untuk disangkut pautkan, dan bahkan gue rela dan ikhlas untuk menghapus dan mencoret namanya dari keluarga saya berserta hak ahli waris, karena itu, ya, karena selama 1 tahun ini itu anak perempuan benar-benar di brainwash, selain sama mantan saya juga sama si keluarga Kang Semir dan si Kang Semir ini, ya. Jadi apapun yang sudah keluar itu yang kalian bela-belain, sok silakan. Tidak akan, saya semakin yakin bahwa itu anak betul-betul sudah harus jauh. Kalau bisa radius 100 meter nggak boleh ada di sekitaran rumah ini. Ya, jadi keluarga Rohingya atau keluarga Kang Semir, ini kan yang kalian inginkan selama 1 tahun kalian selama 1 tahun kalian mengunci itu anak perempuan sampai akhirnya balik ke Jakarta, karena kalian tahu bahwa dia tidak bisa balik lagi ke UK karena sudah bukan student di sana. Nah, kalian nikmati apa yang sudah kalian lakukan, ya. Kalian karena saya tidak akan pernah menerimanya lagi setelah keluar itu konten, saya makin yakin bahwa saya tidak akan pernah menerimanya lagi, karena itu sudah keterlaluan dengan cerita yang tidak sesungguhnya. Kalau diterima lagi, saya putusin tidak akan diterima. Kejadiannya bukan untuk tahun ini, tapi dari tahun lalu, ya. Keluarga Kang Semir, mudah-mudahan kamu dengar live IG saya, ya, supaya sadar bahwa apa yang sudah kalian lakukan menghancurkan banyak orang, termasuk pendidikan dan masa depan dari si anak perempuan tersebut yang kalian kerjain dari UK sampai Indonesia. Kalau saya bercerita itu dari lubuk hati saya terdalam, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, gitu ya, apa yang terjadi dengan saya. Dan untuk keluarga Kang Semir, bagus, ya, selamat menikmati apa yang sudah kamu lakukan. Saya semakin ikhlas, semakin redok lillahi ta'ala. Sok ambil, nggak usah sekarang bilang kalau balik lagi diterima ibunya saya putusin. Terlambat, sudah 1 tahun lebih. Kenapa baru ngomong sekarang? Ya, awal-awal Anda Kang Semir ngedeketin itu anak, saya sudah DM, saya meminta dengan sangat untuk dijauhi, tapi Anda sengajain tambah parah, malah setiap malam harus video call, setiap malam harus yang seperti kalian lihat yang ada di potongan-potongan TikTok, ya, seperti itulah kejadiannya, ya. Tidak ada kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun dari saya. Dari saya cuma bisa bilang, jalani apa yang sudah kalian ambil. Jangan lagi bawa-bawa saya, Kang Semir dan keluarganya. Bye.